Setiap masyarakat berhak berekspresi, bersuara, dan mengajukan pendapat atas hal-hal yang mereka alami. Tetapi, masyarakat marginal desa seringkali dibuat tidak memiliki daya, akses, dan nilai tawar, sehingga terpinggirkan dalam struktur kebijakan negara, serta lebih cenderung menjadi objek pembangunan dibanding sebagai subjek yang berdaya. Bina Desa hadir untuk meningkatkan kedayamampuan dan kedaulatan masyarakat desa. Perjalanan Bina Desa dimulai dari sekelompok orang yang peduli kepada nasib masyarakat desa dan kondisi pedesaan yang dimarginalkan. Mereka belajar bersama, membangun jaringan dan meningkatkan kapasitas tentang pembangunan pedesaan dengan mengikuti Development of Human Resources in Rural Asia Workshop di Svanganivas, Thailand. Dari sinilah lahir semangat dan gagasan yang kemudian melahirkan Indonesian Secretariat for the Development of Human Resources in Rural Areas yang sekarang kita kenal sebagai Bina Desa. Sejak awal, Bina Desa tidak hanya sekadar lembaga, ia membawa misi besar, menciptakan terobosan gagasan dan konsep pemberdayaan wong cilik pedesaan. Melalui pendekatan pengorganisasian komunitas, Bina Desa menumbuhkan community organizer atau disebut pendamping untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat di pedesaan yang mampu menumbuhkan kelompok swadaya masyarakat tingkat desa. Pendekatan yang dikembangkan Bina Desa lambat laun menjadi inspirasi. Bahkan sebagian diadopsi para pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Desa. Misalnya, terminologi pendamping desa yang dipengaruhi oleh pendekatan Bina Desa. Pada masa Orde Baru, perbedaan pendekatan antara Bina Desa dan pemerintah cukup mencolok. Saat pemerintah fokus pada pembangunan fisik, jalan, bangunan, dan infrastruktur, Bina Desa mengutamakan pembangunan manusia. Kami bekerja mendekatkan kesadaran bahwa untuk membangun desa, manusia dan kebutuhannya harus menjadi prioritas utama. Dalam perkembangannya, KSM yang tumbuh mampu saling membangun relasi dan bertransformasi menjadi OTL atau Organisasi Tani Lokal, ONL atau Organisasi Nelayan Lokal tingkat kecamatan atau kabupaten. Setelah Bina Desa melakukan berbagai upaya penguatan OTL, mereka membentuk serikat petani pada tingkat provinsi. Sejalan dengan organisasi petani, organisasi nelayan juga membentuk serikat-serikat nelayan. Pada perkembangan berikutnya, serikat-serikat petani bersepakat membentuk organisasi petani tingkat nasional, Federasi Serikat Petani Indonesia atau FSPI yang diselenggarakan di Sumatera Utara. Serikat-serikat nelayan membentuk organisasi nelayan tingkat nasional, Federasi Serikat Nelayan Nusantara atau FSNN yang diselenggarakan di Kepulauan Seribu. Pada proses berikutnya, Bina Desa kembali memfasilitasi tumbuhnya beberapa OTL yang kemudian membentuk organisasi petani tingkat nasional dengan nama Aliansi Petani Indonesia atau API. Belajar bersama wong cilik pedesaan, kami mendapati bahwa akar persoalan kemiskinan mereka adalah ketimpangan agraria dan krisis ekologi akibat penggunaan input kimia secara berlebihan. Maka, sembari memperjuangkan hak atas tanah mereka, Bina Desa juga memperkenalkan pertanian alami yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk petani maupun alam. Secara simultan, Bina Desa juga mendorong kesadaran kritis tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender di pedesaan. Sebagai langkah afirmasi, pengorganisasi perempuan petani dan nelayan terus dilakukan dan dikuatkan, sehingga tumbuh kelompok-kelompok perempuan pedesaan kelompok petani, nelayan dan perempuan didukung untuk bekerja bersama mewujudkan komunitas swabina pedesaan. KSP sebagai cita-cita sekaligus sebagai organisasi rakyat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemandirian, keadilan, keberagaman, dan keberlanjutan, baik secara sosial budaya, sosial ekologi, sosial ekonomi, dan sosial politik. Tahun 2014 menjadi titik penting dalam sejarah Bina Desa ketika Undang-Undang Desa disahkan. Melalui undang-undang ini, model pembangunan ala Orde Baru yang serba top-down mulai ditinggalkan. Desa diberikan lebih banyak kedaulatan untuk membangun dari dalam sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.
Sementara pada tingkat lapangan, dalam rangka menguatkan gerakan pertanian alami dan gerakan rakyat akar rumput, lahirlah JAPA dan Jaringan KSP atau JKSP, yang diharapkan mampu merespon UU Desa dengan mendorong kebijakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman KSP. Bina Desa terus berupaya agar KSP mampu merangkul warga marginal lainnya dalam memperjuangkan haknya dengan mempelajari perspektif GETSI untuk memperkaya cara pandang dalam kesetaraan dan keadilan gender. Perubahan ini membuka jalan menuju keadilan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan perspektif GETSI, KSP, dan kelompok perempuan menjadi semakin terbuka, membangun kerjasama dengan kelompok lain seperti kelompok pemuda. Bina Desa juga memfasilitasi pertemuan refleksi kelompok-kelompok perempuan, baik yang lahir dari pengorganisasian Bina Desa maupun NGO lain untuk meningkatkan peran mereka di masyarakat. Dari pertemuan refleksi ini, mereka sepakat untuk terhubung satu sama lain dan membentuk jaringan pada tingkat nasional melalui Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara atau JPP Nusantara. Dalam perjalanannya, Bina Desa terus berjuang bersama masyarakat pedesaan membangun kemandirian dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.